Hmm. Nah, ada pendatang baru Atika nih, Pak Haris Dianto. Selamat datang Pak Haris. Selamat datang, datang. Ya, sehat Pak. Agak pening. Sorry, baru bisa gabung. Nah, ini salah satu master Python Atika, Pak Haris ini. Wah, terlalu berlebihan. Jadi eh, kalau mentok dengan Bapak Pak Haris nih bisa membantu. Spesialisasi data science beliau ini. Oke, kita lanjut ya, lanjut sambil nunggu yang lain biar malam-malam juga terlalu malam kakek. Kita masih di data NC yang kemarin. Ntar ini kami share screen. Nah, ini ya. Ini Nabila nih sama semester sama Tika juga. Iya, Pak, sama. Oh, satu ini, satu. Jangan-jangan sekelas. Iya, Pak. Oh, tidak be sekosan namanya. Satu lagi siapa tadi? Irenta nih sama juga. Sama, Pak, satu kelas. Sama ya. Oke, ini salah. Mana kemarin? Nah, kita kemarin ini ya, bagaimana mengolah data NC yang standar. Maksud yang standar ya, yang umumnya digunakan untuk mencari tahu, misalnya tentang curah hujan, kemudian si surface temperatur, temperatur muka laut, kemudian angin dan sebagainya ya. Nah, kemarin kita secara sederhana sudah menghitung rata-rata, kemudian apa lagi? Klimatologi, lalu anomali ya, yang kita apa? Baik anomali secara temporal maupun secara spasial ya. Tika kemarin sudah bisa juga katanya tadi. Nabila bisa Jo di rumah? Belum? Oke. Kemarin nggak sempat join, Pak. Oh itu. Iya. Tapi ketemu kan sama Atika? Ah, jangan-jangan nggak kawanan kamu berdua nih. Sekelas baik. Oke, nggak apa-apa. Nanti ini ya. Oke, berarti eh nanti bisa dicek di rekaman videonya ya, Nabila ya, atau tanya Atika atau langsung. Hmm. Atau tanya Pak Aris, nah juga boleh. Cari aja di grup ada itu dia. Nah. Itu spesialis data science ya. Oke, kita lanjut. Kemarin kita menghitung klimatologi. Nah, idenya klimatologi kemarin adalah
eh, rata-rata bulanan ya, rata-rata bulanan dari bulan kalender. Jadi maksudnya kalau kita punya data sepanjang 3 tahun, nah Januarinya kan ada 3. Nah, semua Januari kita jumlahkan, kemudian kita bagi 3. Nah, itu menunjukkan klimatologi bulan Januari. Ya, terus Februari juga sama, kita jumlahkan bagi 3. Itu menunjukkan keadaan misalnya curah hujan di bulan Februari. Nah, terus seperti itu sampai nanti dengan Desember ya. Nah, kenapa dibuat klimatologi seperti itu? Karena kan biasanya kita itu mengalami, misalkan ini contoh klimatologi, kita itu mengalami musim kering itu di periode mulai dari Juni, Juli, Agustus. Nah, ini di JJA puncaknya Agustus itu kita mengalami kekeringan. Biasanya kan seperti itu kan. Nah, terus di bulan Desember eh, sampai nanti dengan bulan Maret biasanya ya Maret, April, Mei sampai dengan Mei tepatnya itu kita mengalami musim hujan itu dalam keadaan normal biasanya. Ya. Nah, klimatologi ini menunjukkan eh, keadaan normal biasanya lebih lebih mengacu kepada keadaan normal. Nah, misal curah hujan mengacu kepada keadaan normal curah hujannya. Ya, artinya bisa saja nanti pada tahun-tahun tertentu eh, bulan 8 ini tidak mengalami curah hujan yang rendah. Artinya bisa saja dia di atas rata-rata misalkan. Nah, itu baru nanti kita investigasi, kita cari tahu, dan biasanya itu disebabkan oleh kejadian La Nina biasanya. Ya, secara umum ya, secara umum La Nina yang bersamaan dengan iodin negatif. Biasanya seperti itu. Itu secara umum. Tapi nanti ada beberapa fenomena-fenomena lokal. Nah, ini klimatologi. Jadi, ketika kita menghitung klimatologi, artinya kita mencari tahu eh, keadaan tiap bulannya seperti apa. Nah, itu. Idenya tadi, kalau kita punya 3 tahun, panjang data 3 tahun, maka setiap bulannya kita jumlahkan, Januari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dijumlahkan, kemudian bagi 3. Nah, itu sampai nanti dengan Desember. Nah, itu klimatologi ya, idenya. Idenya dulu itu yang penting. Konsep itu yang penting dulu. Ya, kalau masalah teknis hitungan, kalau nggak kuat menghitung dengan eh, cara hard kemarin, cara hard code, kami menyebutnya itu hard code, atau cara cara apa itu? Cara ninjutsu, cara yang menyiksa itu, ya. Nah, kita bisa gunakan berbagai fungsi yang sudah disiapkan oleh si Python ini ya, nah, khususnya X-ray. Nah, ini menghitung klimatologinya. Jadi kita kelompokkan dulu dia mm, dalam bulan. Nah, ini ya. Time-nya ini karena variabel waktunya itu adalah time kemarin. Nah, ini ya. Variabel waktunya itu time. Nah, kita kelompokkan time-nya itu berdasarkan bulan. Ini mana tadi? Nah, ini. Kita kelompokkan berdasarkan bulan, kemudian kita cari rata-ratanya. Nah, kan itu kan lebih enak. Nah, daripada nanti menghitung 1 Januari, tambah Januari, tambah Januari. Nah,
bisa saja. Tapi kalau untuk apa? Untuk melatih, nah, melatih insting codingnya, nah, itu perlu dilakukan ya, itu perlu dilakukan. Nah ini fungsi yang kita gunakan adalah group by, nah, kelompokkan berdasarkan bulan. Nah kemudian anomali, nah anomali itu adalah selisih ya, selisih data-data raw data, istilahnya raw data, data asli terhadap masing-masing klimatologinya. Nah itu ya. Jadi eh, kalau kita tidak menghitung rata-rata yang ini tadi, group by month tadi, nah data tadi hanya dikelompokkan saja berdasarkan bulannya. Jadi kalau ada 12 tahun, maka ada 12 bulan yang Januari. Nah, masing-masing tadi dikurangkan dengan klimatologi ini. Kalau fungsi-fungsi seperti ini, kita Dibalikin. kita tidak perlu memikirkan bagaimana dia yang di dalam, tapi pahami saja konsepnya yang tadi, bahwa kalau klimatologi itu rata-rata setiap bulan sepanjang tahun pengamatan. Kalau anomali itu adalah eh, penyimpangan eh, kalau penyimpangan curah hujan dari keadaan normal. Nah, menghitungnya adalah data aslinya, raw data ini dikurangkan dengan klimatologi. Nah, itu ide, itu yang konsep yang harus kita pahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, begitu juga dengan apa? Dengan klimatologi secara spasial. Nah, kalau klimatologi secara temporal yang ini tadi, nah, yang harus kita rata-ratakan itu pertama kali kan datanya ini banyak nih, ini 3 dimensi. Maka kalau kita mau mencari klimatologi secara temporal, maka rata-ratanya harus kita cari untuk sepanjang waktu, sepanjang waktunya kita cari. Makanya ini min spasial. Min spasial ini apa kemarin di sini? Nah, ini. Nah, ini yang kita rata-ratakan untuk semua latitude longitude-nya. Ya. Kalau min temporal itu rata-rata eh, seluruh sepanjang waktunya. Jadi ini nanti datanya 1 dimensi, 2 dimensi, yang ini 1 dimensi. Oke, bisa eh, dapat idenya, Nabila? Sebelum kita lanjut, bisa ya. Iya, Pak. Hmm. Nah, ini klimatologi eh, untuk klimatologi secara spasial untuk bulan Januari. Seterusnya, ini kita running lagi. Oke, ini cuman melihat nilainya saja. Kemudian apa kemarin? Ini rata-ratanya. Ini menghitung klimatologinya. Ini plotnya ya. Ini plot anomali. Terus ini klimatologi secara spasial. Oke.
anomali dan seterusnya ya. Ini anomali di bulan bulan ke-30 ya. Tahun 82 bulan 7. Nah, ini menunjukkan dia eh, relatif mendekati nol. Jadi kita pada saat ini 82 ini mengalami kekeringan itu ya. Oke, sebelum lanjut ada yang ditanyakan? Karena selain klimatologi apa lagi biasanya? Apa lagi biasanya selain klimatologi? Selain anomali secara temporal, bisa ya, Atika? Bisa, Pak. Oke. Selain Oke, kita cek korelasi misalkan. Korelasi misalkan di sini, nah misalkan saja ya, misalkan di sini kita punya SST-nya ya, SST ya di sini kan ada SST, SST dan anomali misalkan. Nah SST-nya juga bisa kita cek nanti anomalinya seperti apa ya. Bisa kita cek. Nah, kalau kita mau mencari korelasi ya, korelasi eh, yang temporal dulu ya, misalkan yang temporal ya temporal bisa. Atau misalkan yang sederhana itu adalah korelasi antara dua data misalnya ya. Ini kami tandai biar mudah mencarinya. Korelasi. Oke. Nah, kita cek. Nah, korelasi. Apa rumus korelasi itu? Persamaan korelasi. Nah, oke. Pendek. Nah, ini ya. Ini persamaan korelasi. Jadi, sigma X kali Y, kemudian dikurang dengan sigma X, sigma Y, dibagi dengan akar ini. Sigma X kuadrat dikalikan dengan N, dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Nah, ya. Ini secara apa? Secara ya rumusnya ya. Jadi memang harus paham ini dulu. Jadi secara manual kita cari dulu sigma X dikali Y, kemudian sigma X dikali sigma Y, dan seterusnya. Misalnya kita punya data apa ya? Ada nggak contoh datanya di sini? Ini. Lumayan juga nak ngetiknya nih. Cari contoh yang mudah lah. Di screenshotnya pula itu. Apa ini? Korelasi
atau mana datanya nih? Oke, ini ada data. Nah, kita cek datanya seperti apa. Nah, fungsinya tidak terdefinisi. Ren. Tuh ya. Nah, jadi datanya secara acak ini secara acak datanya. Jadi tidak ditentukan data satu seperti apa, data dua seperti apa. Terlalu banyak datanya. Random 120 supaya enak kita lihatnya. Berapa datanya? 1000. 10 bela. Oke. Nah, ini data satu, kemudian ini data kedua. Nah, ini kan. Data satu dan data kedua ini disimpan dalam array data ya. Namanya data satu dan data dua. Nah, kalau kita mau mengikuti yang ini tadi, yang mana? Ini. Nah, ini korelasinya. Berarti kita akan lebih enak kita buat dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk eh, data frame ya. Misalkan data 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 ini PD data frame. Ini data satu, isinya adalah data satu, kemudian ini data dua, isinya adalah data dua. Aduh, pandasnya. Import pandas SPD. PD. Ini berubah lagi pasti. Oke. Ini data frame kita. Nah ya, data satu dan data dua. Nah, kalau mengikuti ini tadi, nah berarti kita harus punya sigma X dikalikan Y. Berarti ini data satu dikali data dua dijumlahkan. Gitu kan. Nah, caranya adalah nih. Misalnya ini sigma XY. Oh, ini ubah ya. Jangan ini X, ini Y. Nah, sigma XY. Sigma XY berarti ini adalah data frame yang X dikali dengan yang Y. Nah, ini ya, kita cek.
Nah, dia sudah mengalihkan satu-satu. Nah, mana enggak ini? 6703, benar enggak? 118 dikali dengan 6703, benar enggak? Coba hitung, Nabila. Pakai pakai kalkulator untuk memastikan. Ah, berapa itu? 56,57 kali 118,47. Oke, 6701. Apa tadi? Oke, sekitar itu. Karena ada koma. Nah, dia sudah mengalihkan dengan ini. Jadi, eh, enaknya di data frame, nah, kita tidak perlu membuat looping. Nah, secara manual kan ini bisa kita lakukan dengan looping kemarin. Ya, kita looping untuk data dari 0 sampai 9, sampai 10, ya sampai 9. Nah, ini kali ini, kali ini, kali ini, kali ini, kali ini, terus kan itu kan. Nah, ini sigma XY. Oh, ini XY-nya. Ini XY, sorry. Ini XY-nya, kemudian sigma XY itu adalah XY dijumlahkan. Ya. Nah, jadi kalau di sini kita cek di sini XY-nya seperti ini, kemudian sigma XY-nya, nah ini ya. Nah, sudah kita punya satu yang ini. Terus sigma X dikalikan dengan sigma Y. Nah, kalau sigma X dikalikan dengan sigma Y, ini sigma XY-nya, terus sigma X-nya berarti ini. Nah, kita jumlahkan. Sum. Nah, terus sigma Y-nya kita jumlahkan juga. Sigma Y-nya ini Y disungkan. Sekarang kita cek ini sigma X atau ini aja. Sini aja. Print sigma X, sigma Y. Nah, ya. Jadi sigma X-nya 994, sigma Y-nya adalah 1549, seterusnya. Nah, terus, ini ada sigma X dikuadratkan. Kemudian sigma X kuadrat, kemudian sigma X dikuadratkan. Nah, sekarang kita hitung apa tadi? X kuadratnya dulu. Nah, X kuadratnya dulu. Atau X kuadrat. Sini sebenarnya bisa di sini tambahkan sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, atau di sini boleh. Apa tadi? Sigma X kuadrat atau X kuadrat. X kuadrat. Nah, sama dengan ini, ya. Data X ini kita kuadratkan. Nah, kalau kita kuadratkan, sederhananya kalikan saja dengan dia, itu kan. Nah, ini kalikan saja dengan ini. Nah, ini kan kuadrat. Kalau pangkat 3 kali B pangkat 3. Kalau pangkat 10, nah, sampai banyak, itu kan. Nah, itu tidak elegan juga. Atau kita bisa gunakan fungsi ini. Nah, untuk di Python, kuadratnya seperti ini. Bintang 2 itu menunjukkan kuadrat. Pangkat, bukan kuadrat. Kalau kuadrat itu pangkat 2. Kalau eh, nanti pangkat 3, ini tinggal diganti 3. Nah, ini pangkat 2 ya. Nah, ini X kuadrat.
Kemudian kita juga perlu Y kuadrat. Nah, coba. Nah, ini benar enggak? 56 tadi. 56 koma 57 dikali 56,57. 3200. Oke, sekitar itu ya. Nah, ini yang kuadrat. Nah, terus kita kan juga butuh sigmanya di sini kan. Jadi, sigma X yang dikuadratkan, kemudian jumlahan X yang dikuadratkan. Nah, ini enggak. Ini kita perlu sigma X kuadrat. Nah, ini berarti ini sum. Terus kita perlu sigma Y kuadrat, berarti Y yang dikuadratkan. Oke. Terus kita butuh lagi apa lagi? Nah, sigma X. Nah, ini kan sigma X. Mana tandanya tadi? Oh, saya ini bela. Sigma X kuadrat itu kita buat variabelnya sigma X, sigma X. Sigma X. Dem. Kan itu kan pangkat 2. Terus kita butuh satu lagi sigma Y. Nah, itu ya. Jadi kita punya sekarang sigma XY ada, sigma X dikali sigma Y ada, lalu sigma X kuadrat ada, kemudian sigma X yang dikuadratkan. Jadi R-nya R-nya sama dengan apa tadi N dikalikan. N itu adalah panjang datanya. Nah, ya, kalau ini panjang datanya berapa nih? 10 ya. Nah, N-nya itu panjang data. Artinya di sini. N sama dengan len. Nih, boleh. Nah, R berarti N dikalikan dengan apa tadi? Sigma X kali Y. Sigma X kali Y. Mana sigma X kali Y? Oh, ini. N dikalikan sigma X kali Y dikurang sigma X dikurang sigma X sigma Y. Mana sigma X-nya? Oh, kebalik ini. X-nya bayar harusnya ya. Oke lah. Sini kita tambahkan. Nah, yang sigma X-nya itu ini, yang X disumkan, kemudian ini Y disumkan. Jadi ini
sigma X dikali dengan sigma Y. Oke. Nah, N sigma XY dikali dengan sigma X sigma Y dibagi. Nah, perhatikan notasi ya, notasi di dalam notasi matematika di dalam pemrograman itu ya. Nah, aturan yang ada di pemrograman itu biasanya mengikuti aturan matematika. Jadi dia akan melakukan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu, kemudian baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi kalau dia seperti ini, ya, dia akan mengalihkan ini dulu, kemudian mengalihkan ini, baru hasil kali ini dan ini itu dikurangkannya. Ya, jadi dia tidak melakukan operasi ini dikali ini dikurang ini dikali dengan ini, enggak. Nah, itu. Nah, atau bisa saja nanti operasi yang kita inginkan itu adalah ini dikurangkan dulu, gitu kan? Baru hasilnya dikalikan dengan N, dikalikan dengan sigma. Nah, misalnya rumus korelasinya itu adalah ini, yang ini dikalikan dulu. Sigma XY dikalikan dengan sigma Y, sigma X misalkan. Bisa saja seperti itu kan. Nah, untuk memastikan bahwa operasi yang kita inginkan itu benar, nah ada baiknya ini kita kurung. Nah, untuk memastikan. Jadi artinya komputer akan mengerjakan apa yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, jadi ini satu bagian, ini satu bagian. Ya. Nah, yang atas ini adalah satu bagian juga sebelum dibagi dengan yang di bawah tadi kan. Nah, yang di bawah tadi kan ini. Akar ini kan. Nah. Oh ya, untuk akar itu adanya di fungsi matematika ya. Oke, kita tambahkan di sini saja. Tambahkan import mat. Jadi mat SQRT. Nah, jadi dia dibagi dengan yang akar ini. Nah, lihat tanda akarnya itu untuk semua yang ada ini ya. Ada dua bagian ini. Ya. Jadi di dalam sini itu ada dua bagian. Nah, terus ini kali. Jadi di sini dikali. Nah, terus ini ada dua bagian juga di dalam ini. N dikalikan dengan sigma E kuadrat. Ini ada dua juga. Dikurang dengan ini. N dikalikan dengan sigma X kuadrat. Ini. Ya. Dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Tadi kita sudah hitung. Sigma X dikuadratkan. Ini. Ya. Terus yang ini juga sama. Ya, dikali dengan bagian ini kan. Hati-hati tanda kurungnya. Ini sigma Y. Ini sigma Y kuadrat. Nah, oke, kita cek. Berapa R-nya? Besar korelasinya. Ya. Nah, jadi korelasinya adalah 0,95 ya. Dan ini termasuk dalam kategori korelasi yang sangat kuat ya.
Jadi kalau kita cek di sini, di referensi, itu biasanya korelasi itu nilainya berkisar antara -1 sampai dengan 1. Ya. Nah, yang termasuk dalam kategori kuat itu kalau tidak salah di atas 0,6 atau di bawah -0,6. Nah, kalau di antara 0,3 sampai 0,6 itu masih sedang. Nah, kalau di bawah itu dia tergolong lemah korelasinya. Nah, kalau datanya seperti ini menunjukkan eh, korelasi yang kuat antara data X dan data Y. Ya. Nah, ini kalau kita mau menghitung secara manual ya untuk mendapatkan sense matematikanya dan mendapatkan sense codingnya ya. Nah, kalau kita ingin menghitungnya secara apa lebih mudah, lebih mudah, si data frame itu juga sudah menyediakan fungsi korelasi ya. Jadi coba kita cek sini. Nah, ya. Apa dah yang ini baik, Pak? Dari tadi selesai. Cepatnya kita selesai coding. Ya, ya. Oke, ada masalah? Nah, ini saran Bu Meli dari worksheet juga. Kalau ini. Nah, jadi ini secara matematikanya. Ya, manual. Ini manual. Jadi meskipun kita bekerja menggunakan komputer, ini manual ya, ini manual. Nah, boleh silakan menggunakan ini, tapi ini harus paham. Tapi ini harus paham. Tujuannya apa? Ketika nanti pindah dari bahasa pemrograman Python, misalkan ke bahasa yang lain, eh, terus belum sempat mencari fungsi untuk menghitung korelasi, dan belum ketemu juga, nah kita bisa menghitungnya secara manual. Itu tujuannya. Ya, jadi memang matematika itu eh, perlu ya, perlu. Eh, dan ya penting apalagi di komputer. Nah, karena komputer itu tidak bisa kerja sendiri tanpa matematika, tanpa fisika. Ya, jadi sebenarnya yang masuk fisika, yang masuk matematika itu lebih untung dibandingkan dengan yang masuk komputer. Kenapa? Ketika dia masuk fisika atau matematika, biasanya dia juga bisa komputer. Tapi ketika yang masuk komputer, belum tentu dia bisa menjelaskan apa itu El Nino, menghitungnya, itu belum tentu bisa. Ya. Jadi komputer itu butuh sesuatu yang untuk diolah. Nah, kalau tidak ada data-data iklim, data-data apalagi penjualan dan sebagainya, dia tidak bisa mendirik sendiri. Mau ngitung apa dia? Ya. Walaupun di sisi lain matematika pun juga sebenarnya hanya alat, ya, tapi dia masih termasuk dalam ilmu ilmu murni. Oke, ada masalah di sini? Ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut? Ada? Kira-kira apa maksudnya korelasi 0,9 itu? Nabila?
Ini banyak dipakai di apa? Di di penelitian pendidikan banyak. Hanya dipakai korelasi. Saya sering tanya dengan apa? Mahasiswa yang di UIN. Ketika dia menghitung eh, validitas soal, nah, dia menggunakan rumus korelasi. Terus saya tanya, kan itu kan rumusnya adalah rumus korelasi. Kenapa korelasi yang 0,7 dari soal itu terus kamu menyimpulkan bahwa soal itu valid? Gitu. Nah, gimana ceritanya dari korelasi itu terus muncul kesimpulan dia valid, Pak? Ada nggak ide? Ada nggak? Ah, Meli minta jelaskan data frame. Data frame itu sebenarnya cuma tampilan ya, tampilan yang dibuat sedemikian dia menyerupai Excel. Nah, bentuknya nanti menyerupai Excel. Yang tujuannya adalah eh, mengorganisir data-data supaya lebih enak ditampilkan. Itu yang pertama. Kemudian lebih mudah untuk diolah. Kan ini kan? Ini kan contohnya ini tadi. Kalau kita tampilkan tidak buat dalam bentuk data frame, nah kita repot nih menghitung ini. Ya, ya harus manual seperti ini ngitungnya. Hitung satu-satu, kemudian baru hitung R-nya berapa. Nah, tapi ketika di apa dibentuk dalam sebuah data frame, nah, kita tinggal menggunakan fungsi yang ada di data frame itu. Nah, itu tujuannya. Misalkan yang ini juga sama. Ini kan dari data frame. Yang data pra x sum. Nah, ini sum ini adalah fungsi yang ada di data frame. Jadi dia langsung menyumblahkan. Kita tidak perlu lagi melooping untuk menjumlahkan ini. Tuh, ya. Tidak tahu misalkan yang inilah yang nah ini ya. Data 1 dia ini tipenya adalah array. Ada enggak? Data 1 itu tipenya array itu fungsi untuk sumnya ya. Ada enggak? Oh, ada juga. Ya. Itu sumnya. Karena dia sudah berupa list ya. Nah, tapi satu-satu. Yang data 1 kita jumlahkan. Ini. Kemudian data 2 kita juga jumlahkan. Nah, ini data 2. Ini data 2 ya. Yang ditampilkan Python itu adalah fungsi yang terakhir. Yang ini tidak ditampilkannya. Ini tampilkannya. Nah, ini jumlahan data kedua. Nah, tapi ketika menggunakan si data frame, nah ini kita zoom, nah, dia menampilkan semuanya. Jadi X dan Y. Nah, klimatologi kemarin, ya, selain menggunakan si apa ini? X-ray, nah kita juga bisa menggunakan data frame. Oh ya, X-ray itu adalah adiknya si Pandas ya, data frame. Jadi pada dasarnya X-ray itu mengikuti fungsi-fungsi yang ada di Pandas di data frame. Nah,
Untuk menghitung si klimatologi menggunakan data frame itu juga bisa lebih mudah. Idenya adalah kita bentuk apa? Seperti ini. Misalnya ya, ini tahun ya. Ini misalnya tahun 1994 misalkan ya. Ini data misalkan saja. Ini tahun, kemudian ini bulan ya. Ini Januari, ini kemudian Februari, kemudian ini Maret, ini April, ini Mei, ini Juni, ini Juli, ini Agustus, ini September, ini Oktober, terus ini November, ini Desember. Nah, misalnya seperti ini. Ini 94, kemudian ini 95, ini 96. Nah, ini ya. Jadi eh, supaya mudah menggunakan si menghitung klimatologi, nah kita buat dia dalam bentuk data frame seperti ini nih, bentuknya, bentuk tampilannya harus seperti ini. Jadi misalkan ini berapa ini? 2, ini 3, 5, ini terus ini ya. Nah, katakanlah seperti itu. Nah, klimatologi tadi itu adalah menjumlahkan setiap bulan ini kan. Nah, jadi yang klimatologinya, nah ini bisa kita gunakan ini. Average, average. Nah, ini kan. Oke. Nah, ini klimatologinya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, ketika ketika kita ingin mencari klimatologi yang di sini kita bentuk sedemikian si data itu menjadi data frame yang tampilannya dia seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini di data frame itu lebih mudah. Eh, Data frame data apa misalkan data frame jangan pakai sum tapi pakai min rata-rata dia kan rata-rata bulanan. Nah, dapat semua. Itu klimatologinya. Ya. Jadi dengan menggunakan data frame, nah, kita lebih mudah untuk mengorganisir dan mengolah datanya. Itu tujuannya ya. Oke, yang ini nggak ada mengganggu. Apa maksudnya 0,9 ini? Awas nanti ujian ditanya Pak Amdi. Apa maksudnya? Pernah cek grafik korelasi? Cak mano? Cak mano? Tika. Yang kita tahu Pak ya, Hmm. grafik korelasi itu kalau dia mana, ya, semakin mendekati satu, tingkat hubungannya tuh semakin kuat. Nah, grafiknya tuh, cuman Pak jelasin bentuk grafiknya. Nah, coba stop, share. Nah, cak mano? Bisa dari sini. Pakai Bentuk note grafik. bay di sini coba. Nah, Pakai note atau pakai apa ya? Pakai pensil, pakai pena. pakai Coba. white. Nah, Coba. Hmm.
Nah, gini Pak bentuk grafiknya. Nah, ini korelasinya yang seperti apa kalau bentuknya seperti ini? Korelasi positif. Korelasi positif. Nah, Maksudnya? tingkatnya di mana nilai dia itu mendekati memiliki bukan Pak, bukan. Korelasi positif itu dia tuh memiliki tingkat hubungan yang kuat, Pak. Kayak Kalau 0, negatif? tingkat hubungan yang rendah lemah. Oh itu. Ya, itu statika. Kalau negatif kan seperti ini. Hmm. Nah, ini lemah hubungannya. Ya, karena dia eh, mendekati 0. Eh, Oh, itu. Nah, terus si mana yang tadi? Yang ringnya dari -1 sampai dengan 1 kan? Ini apa? Ini apa tuh? Nilai rentang korelasinya kan? ya. Nah, yang tadi kalau dia 0,6 katakanlah sampai dengan 1 lah. Nah, ini kan kuat nih. Hmm. Yang -1 sampai 0,6 ini juga kuat kan? Ya enggak? Iya, Pak. Hah? Iya. Kan nilai Terus? korelasi itu paling kecil dia -1, besar dia 1. Ya. Oh, sebentar. Nah, supaya supaya jangan salah konsep lagi. Jadi, yang korelasi negatif itu, yang korelasi negatif ini juga bisa menunjukkan korelasi yang kuat. Tapi, nah, satunya ke atas, satunya ke bawah. Jadi pergerakan datanya itu kalau dia negatif, satu ke atas, nah, satu ke bawah. Dia udah sejalan. Nah, contoh misalkan ada 2 orang yang punya apa? Ada 2 orang. Ketika yang satu mengarah ke kanan, yang satu mengarah ke kiri. Nah, ketika si katakanlah ini A, ini B. Nah, ketika si A ini melangkah ke kanan, ke kiri satu langkah, ini otomatis juga melangkah ke kiri ke kanan satu langkah. Nah, ini menunjukkan korelasi yang kuat antara A dan B. Tapi dia berkebalikan arah. Itu maksudnya. Nah, kalau korelasinya lemah, bisa saja seperti ini arahnya, tapi misalkan yang A ini melangkahnya satu langkah, yang B ini bergeraknya cuman sekilan. Nah, itu korelasinya lemah. Itu maksudnya. Atau 2 orang dalam arah yang sama. Nah, ketika si A ini bergerak ke maju satu langkah, yang ini juga bergerak maju satu langkah. Nah, itu korelasinya kuat. Atau kalau misalnya yang A-nya bergerak tadi satu langkah, yang ini tidak bergerak, maka tidak ada korelasi. Nah, atau dia bergerak tapi tidak jauh dengan yang A tadi, nah, maka korelasinya lemah. Nah, itu maksudnya korelasi itu. Oke? Bisa, Tika? Oke, Pak. Jadi meskipun grafiknya nih ke bawah, dia kan bermakna korelasi negatif kuat gitu, Pak. Gimana? Meskipun grafiknya nih ke bawah gini, Pak ya,
dia Hmm, tetap menjadi korelasinya yang kuat gitu, Pak. iya, dia menunjukkan korelasi yang kuat, tapi arahnya beda. Datanya satunya naik, satunya turun. Nah, itu. Misal, contoh, korelasi yang negatif itu misalkan kalau di kasusnya si apa si di meteorologi itu yang kita kerjakan ini eh, El Nino itu kan El Nino itu kan terjadi ketika suhu permukaan laut di wilayah Pasifik itu lebih tinggi dibandingkan eh, dengan timur timur Samudra Pasifik yang dekat Indonesia. Nah, itu kan. Dampaknya apa dengan Indonesia? Ketika terjadi El Nino, dampaknya Indonesia itu mengalami kekurangan curah hujan. Nah, itu menunjukkan korelasi yang negatif, tapi kuat misalnya. Kenapa kuat? Kan ketika El Nino, SST-nya naik di Samudra Pasifik ya, di Samudra Pasifik di wilayah Nino 34. Tapi di Indonesia curah hujannya turun. Nah, ini menunjukkan korelasi yang kebalik, yang negatif. Tapi kuat korelasinya. Kalau terjadi El Nino, maka Indonesia mengalami defisit curah hujan. Nah, itu maksudnya. Itu yang negatif. Ya. Nah, jadi masing-masing variabel nanti bisa dicek korelasinya. Contoh yang data di BMKG itu yang banyak, itu kan selama ini kan seperti kemarin kita omongi, yang baru kita explore itu tentang curah hujan dengan temperatur. Nah, kemudian dengan kelembapan, kemudian arah angin, apalagi. Nah, itu belum kita kita explore lebih jauh. Nah, sebenarnya banyak yang bisa kita cari di sana. Nah, sederhananya kita cek saja korelasi masing misalkan antara curah hujan dengan kelembapan seperti apa misalkan. Ya. Oke. Oke, Pak, ngerti. Pak, penasaran jawaban yang Bapak tadi nah, yang apa validitas tadi 0,7 kok valid. Itu dari mana kita? Kalau dari kasus yang itu gimana Pak kita menghubungannya dari itu kalau anak-anak itu kan kalau di SPSS itu kan sering itu data yang mereka bandingkan itu X-nya itu apa Pak ya jawaban pokoknya ada ini ya Pak ya X-nya itu apa Tika kalau misalnya kalau mereka menghitung di SPSS gitu X-nya soal apa, kan ada Y-nya apa? soal nomor satu kan Heeh. jawaban benar jawaban salah Hmm. biasanya apa Heeh. yang mereka olah sehingga menyimpulkan soal itu paling Valid itu kan? nah, di SPSS itu pernah ada Tika belajar ini daya pembeda kayak gitu soal butir soal itu analisis butir soal tapi intinya kenapa Pak? Itu no- dari mana kita ngomongkan itu tuh valid? Ini mungkin, Hmm. mungkin ini Ya. karena sampai minggu-minggu kemarin juga aku masih bertanya-tanya ngapalah korelasi itu nilai korelasi itu bisa disebut sebagai soal itu valid. Apa yang mereka korelasikan dari soal itu? Ya? Nah, itu yang kutanyakan sama mereka. Hmm. Walaupun masih ngawang-ngawang juga, aku nerjemahkannya masih juga ngawang-ngawang. Apa sih yang Iya, X-nya tuh apa, Y-nya apa kan? iya, nah itu kan kan bayangan kita kan ketika kita ngomong korelasi yang ada di otak kita tuh kan berarti oh antara A dan B hubungannya kuat kan itu kan. Ya, ya betul Pak. Nah, Nah kok itu munculnya valid itu. valid. Hmm.
0,7, 0,6 Ya valid. kan? Nggak valid, buang soal. Iya, nah, itu kan. Mungkin cak ini, mungkin tapi Apa, Pak? eh yang diukur di soal itu kan indikator terkait apa? Terkait Sukar, sulit, mudah, bukan terkait dengan ngaco. indikator capaian pembelajarannya itu kali ya. Oke. Misal soal nomor 1 eh, yang nak diukur itu adalah kemampuan siswa memahami konsep perpindahan mungkin misalnya seperti itu. Oke. Nah, soalnya kan dibuat cak itu. Hmm. Nah, dari soal itu kemudian siswa menjawab. Nah, jawaban siswa itu rata-rata skornya tinggi. Oke. Nah, skornya tinggi itu nanti yang mengakibatkan bahwa eh, total skor seluruh siswa itu juga tinggi. Mungkin cak itu. Oh. Nah, itu. Mungkin termasuk apa? Korelasi konstruk itu kali itu. Mm-mm-mm. Berarti yang mereka eh bandingkan itu, Pak, yang mereka kaitkan itu antara Skor tiap eh, soal, tiap soal dengan gimana? jawaban seluruh siswa Jawaban, itu kali. jawaban seluruh siswa dengan Di soal nomor 1 tadi nomor mungkin. 1, Mm-mm. jawaban seluruh siswa, jawaban seluruh siswa yang benar, Mm-mm. yang Tidak, yang benar seluruhnya. seluruhnya. Gitu. Maksudnya kok Mungkin ya, mungkin. Aku juga belum terangnya nih. Masih nyari juga apalah alasan kamu. iya 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 rasanya Kan ya. kalau kita ngomong misalnya uji normalitas, nah kan lah terbayang di otak kita bahwa oh kaget datanya bentuknya macam lonceng atau tidak, ya kan cak itu kan. Mm-mm. Nah, kalau dia homogenitas, oh datanya itu sebarannya cak mano, apakah berantakan atau terkumpul dalam satu satu ini satu titik misalkan. Nah, yang tadi yang ganggu tuh yang tentang validitas tadi. Gitu. Oke Pak. Aku tuh terkadang sulit juga Pak menerapkan misalnya kita belajar korelasi nih. Nah kita tuh kan Mm-mm. selalu menjelaskan mengenai ya statistik, matematika. Iya, Nah, dalam bidang pendidikannya agak ini seharusnya kan itu kan sangat bermanfaat lah Pak ya. Apa yang kita itu tuh sebenarnya berhubungan semua, bisa iya Bu. dikerjakan semua di semua bidang kayak gitu kan Pak. Bukan cuman di terutama kayak bidang kita biasanya kita mencontohkan Heeh. dengan curah hujan ini nih. Nah, Heeh. kita pengen juga kita tuh mencontohkan dengan yang Pak membuat validasi soal tadi. Nah, tapi untuk ke konsepnya itu tuh masih belum mateng kayak gitu, nah, Pak. Benar, benar. Ya. Aku juga masih ini. Dari dulu aku nanya ngapa lah kamu nih itu. Tapi benar, Pak, korelasinya. Apakah korelasi yang kita hitung di sini yang dimaksud di soal Nah yang itu itu yang atau korelasi yang ada dalam bentuk lain itu? Tapi ah cuma di It- buku-buku Sujana yang cek itu namanya korelasi person juga Pak, ada it- Spearman kayak itu iya kan? juga intinya kan berarti sama istilahnya yang Nah, itu dipakai tadi. gitu. Tapi untuk Awalnya juga aku memaknainya tuh bertanya. apa X-nya apa Y-nya itu loh Pak istilahnya kalau mudahnya itu tuh kan untuk menjelaskannya ke mahasiswa tuh Benar, Bu. Iya. kita menghitungnya bisa menggunakan coding misalnya kan Pak. Mm-mm. Nih. Nah, tapi kita banyak bingung apa jadi X-nya, apa jadi Y kayak itu nah kan. Ya mungkin nanti bisa lah bisa Pak. Nah, kemudian ya Pak ya, ini mungkin agak di luar dari ini juga ya Pak ya, dengan pembahasan internet masih berkaitan Mm-mm. aku kira. Kalau di buku yang pernah Pak baca di bukan ini ya di paper katanya itu setiap data, misalnya kita punya data curah hujan nih, data Mm. curah hujan satu stasiun, data curah hujan NC lah ya Pak dalam Ah. misalnya
dari tahun 48 sampai tahun ini 2020 misalnya kayak itu kan Pak. Katanya setiap data itu maksud menurut Bapak Pak maksud misalnya ada di paper itu mengatakan setiap data yang ada pada data curah hujan yang terangkum di data ENSI itu semua saling berkorelasi, saling berkaitan. Nah, oleh karena kita ingin menghilangkan korelasi itu, maka data itu harus kita ortogonalkan. Nah, iyalah itu tuh membahas tentang EOF ya, Pak ya. Nah, maksud dari setiap data yang kita punya itu saling berkorelasi itu kira-kira maksudnya apa, Pak? Menurut Bapak, Pak? Setiap data yang ada di data. Di curah hujannya kali, Bu. Maksudnya, Pak, di curah hujannya tuh. Jadi misalkan, mungkin juga. Contoh misalkan, sebentar aku share. Ini. Aku harus mengumpulkan banyak lagi. Oke, kita ganti ke panda. Oh, itu kali. Pas itu di chat. Nah, ini mungkin, Bu. Mungkin, tapi ya kita ngawang-ngawang ya, Iya. Aku juga bingung, Pak. Kenapa dia bilang setiap data itu saling berkorelasi? Nah, ini kan temperatur permukaan ya. Oke. Ini temperatur permukaan yang kuhitung pakai EOF. Oke. Nah, mungkin awalnya temperatur permukaan itu seluruhnya itu dia tadi saling kait antara satu season atau 1 tahun dengan 1 tahun berikutnya. Mungkin itu polanya kali. Oh, bukannya setiap data sekotak-kotak satu-satu setiap, maksudnya per hari itu Pak ya, setiap tahun itu misalnya masuk Pak. Berarti Itu kan. Januari polanya mengikuti Januari, Iya, Februari, nah hampir mirip itu. dengan Februari yang kayak itu Pak ya. Itu. Oh, Nah, jadi tujuan EOF kita tuh mengubah. memisahkan itu tadi. Oke. Nah, contoh misalkan yang ini, yang EOF 1 ini kan, yang TXX ini. Nah, di sini kan sebarannya dia macam ini. Di sini ada 2 pola lah di sini kan. Oke. Ada 2 pola. Tapi di EOF 2, nah, ada 3 pola yang dominan cak ini mungkin. Nah, yang EOF 1 ini tadi, yang ini tadi, dia berulangnya ada dalam skala 6 bulan sama 1 tahun. Nah, tapi di EOF 2 dia puncaknya dalam 1 tahunan itu. Nah, sama macam yang Adrian itu. Nah, itu mungkin dia misahkan. Jadi dari hasil EOF itu, EOF 1 di mana wilayahnya, terus EOF 2 itu dominan di mana wilayahnya. Itu nah. Dia memisahkan itu. Karena tadi secara umum kan misalkan yang di Andrian itu kita punya pola curah hujan itu kan yang di Indonesia secara umum di Januari, di Desember sampai Maret tadi adalah musim hujan. Terus di Juni, Juli, Agustus itu musim kering. Itu umumnya kan di kita kan? Oke. Nah, umumnya di kita. Nah, ternyata setelah dianalisis pakai EOF, dapat 3 wilayah tadi, yang A, B, C tadi. Nah, Iya.
Mungkin cek itu, Bu, ngawang-ngawang. Tidak, Pak. Benar-benar, Pak. Masuk, Pak. Sesuai dengan apa yang dibaca tuh jadi nyatu, Cek itu. Oke, Pak. Berarti yang awalnya pada umum kalau kita keseluruhan itu seperti itu, misalnya rata-rata setiap musim hujan di Indonesia, curah hujan di Indonesia seperti ini. Nah, ternyata ketika kita ternyata tidak seperti itu. Ada kalau kita olah dengan statistik tadi, ternyata ada beberapa pola yang saling mengelompokkan kayak gitu kan, Pak. Tadi kan. Udah. Yang secara umum kan kita tahu tadi di Ya, Juni, Juli, Agustus kita betul. kering. Oke. Itu secara umum kan. Nah, Ya, tapi betul. ternyata ada Ada pola-pola lain. pola lain di Hmm. wilayah di data yang kita punya tadi. Ada Jadi yang yang maksud terkait tadi bukan antar misalkan suhu dengan itu enggak. oke. Bisa sama dia itulah. Variabelnya mungkin terkait dengan waktu tadi. Iya. Tuh. Oke, Pak, paham. Alhamdulillah. Makasih banyak, Pak. Ya, lanjut, Pak. Ngawang-ngawang weh. Oh, ngomong apa nih? Ya, Pak. Oke. Oke. Ada yang lain? Tika, bisa? Yang tadi? Bisa, Pak. Saya. Mana tadi? Bentar. Kami share. Nah, ini tadi ya. Milih batu sini tadi. Jadi dengan menggunakan data frame, kita bisa menghitung korelasinya secara langsung. Ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa X dengan X itu korelasinya 1. Yolah dengan dia dewe kan. Nah, cara bacanya ini. Jadi cara bacanya bisa antara yang ini dengan ini atau ini dengan ini. Jadi X dengan E korelasinya 1, X dengan Y korelasinya 0,9569. Nah, atau bisa bacanya dengan ini juga. X dengan Y korelasinya ini. Jadi yang diagonal ini pasti nanti 1. Karena dio dengan dio itulah korelasinya, tidak dengan yang lain. Ya. Nah, untuk korelasi yang misalkan data curah hujan yang di sini dengan SST, nah itu juga bisa kita lakukan. Tapi, ada tapinya. Karena data kita itu dalam bentuk NC yang kita baca melalui format X-array, nah, kami belum melakukan dengan fungsi yang ini. Dengan fungsi, jadi misalkan contohnya. Contoh misalkan yang data kita tadi kan yang di atas itu adalah apa DSE kalau tidak salah. Nah, ini kan. Nah, jadi misalkan ini langsung DSE core misalkan. Antara ini dan ini. Nah, saya sendiri belum menemukan fungsi yang menghitung itu secara langsung. Nah, terus triknya seperti apa? Nah, kalau kita ingin melihat korelasi secara spasial antara SST dan si TP ini, maka kita hitung satu-satu sebanyak latitude dan longitude. Nah, ya. Jadi ini sekilas ya, nanti minggu malam apa nanti kita ulangi lagi. Jadi for ini oke. Lihat ininya dia latitude dulu baru longitude ya. Dimensinya time kemudian latitude longitude. Jadi yang looping yang pertama adalah latitude in ring 0,5
len panjang mana tadi? DSE ya. Oh, dihapus. DSE latitude. Ini. Kemudian diulang. Nah, ulang dia kan 2 dimensi nih. Berarti kita X dan Y. For ln in ring 0 sampai len DSE longitude. Nah, nih kita hitung satu-satu ini. Ya. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan ini core ini. Ya. Kita bisa menggunakan core ini. Atau kita bisa menggunakan fungsi yang lain, yang di fungsi yang di Lippiton yang lain, yang itu sudah menambahkan tingkat signifikansinya, ya. Apa ya, penguin kalau tidak salah. Correlation coefficient in Lippiton. Ah. Dia sama. Nah, PG core XY. Nah, nanti keluarannya dia seperti ini. Ini datanya, panjangnya. Ini nilai korelasinya. Ini apa ini nih? Apanya ini ya? Titik kritisnya apa ini? Nanti kita cek di tingkat. Jadi di tingkat signifikansi 95%. Ini nilai P value-nya 0,05 0,006. Ini contoh ya, contoh. Nanti minggu depan atau malam Senin nanti kita cek lagi, kita ulang. Nah, kita bisa gunakan fungsi ini. Nah, tapi untuk sekarang coba kita pakai yang ini saja. DFA core ya. Nah, karena core ini ada di data frame, maka di sini kita buat data frame. Mana tadi? Nah, ini kita ambil ini. Ya. Yang kita masukkan di sini, misalkan ini. TMP data frame itu adalah X-nya, katakanlah X dan Y. Data satunya itu adalah DSE. DSE, lihat DSE TP. Nah, DSE titik TP dengan indeks. Nah, oke. Indeksnya, karena kita punya dimensinya time, latitude, longitude. Nah, ingat, korelasi itu datanya harus panjang ya, harus panjang. Jadi, latitude longitude-nya itu harus kita ambil satu-satu dengan time itu sepanjang waktu. Nah, jadi kalau di sini kita cek DSE, salah. DSE titik TP ini 0,0. Oke, kita cek dulu. Nah, lihat. Jadi, karena dimensi kita tadi adalah time, latitude, longitude, dan yang ingin kita ambil adalah di titik tertentu sepanjang waktu, nah, maka caranya seperti ini. Titik 2 ini menunjukkan seluruh data.
ya, seluruh data. Jadi kalau ini kita buat titik 2, nah kita hanya mengambil di longitude ke 0 seluruh latitude dan seluruh waktu. Nah, jadi seluruh latitude dan seluruh waktu, tapi di titik 0. Nah, karena kita ingin menghitung korelasi setiap grid, setiap titik, setiap latitude longitude, nah maka cara mengambilnya satu-satu yang ini. Nah, seperti ini. Ya, ini TP-nya. Nah, jadi di sini DSE TP 00. Kemudian ini kita korelasikan misalnya dengan si apa? SST. Nah, ya, si SST. Nah, tapi kan ini diulang. Yang ini tadi contohnya satu titik. Maka yang 00 ini kita ganti dengan ini latitudenya. Yang ini longitudenya. Nah, tuh. Ya. Terus kita pakai ini ya. Nah, ini DFA core. Ya. Nah, coba kita hitung satu dulu. Ini dari satu untuk satu titik. Ini untuk satu titik. Nah, jadi kita menghitung korelasi antara TP dan SST untuk satu titik. Ya. Mana nih? Oh. Nah, error kan ya? Oh, DSE-nya belum dipanggil. Oh, salah. Nggak ada. Nah, oke. Kita cek. Ini hasilnya. Oh, banyak nih kan? Oh, belum ditampung. Nah, nih ya. Jadi nilai korelasinya adalah positif 0,29. Nah, ini keluaran dari si ini tadi. Nah, tentu yang kita ambil adalah ini atau ini ya. Cara mengambilnya, nah, ini bisa pakai X titik Y. Bisa enggak ini? Oke. Nah, atau bisa pakai yang ini. Nah, sama. Ya. Nah, ini nilai korelasinya. Ya. Nah, permasalahannya sekarang adalah kan ini kita lakukan untuk semua titik. Nah, di mana kita menyimpannya? Nah, untuk menyimpan hasil korelasinya, nah, kita gunakan saja si DSE ini. Kita ambil satu waktu kita ambil. Nah, kan DSE tadi adalah ini. Ya, kalau untuk curah hujannya, nah, dia ini. Nah, kita ambil saja, misalnya ya, ini data korelasi sama dengan. Kita ambil saja satu waktu untuk seluruh spasial, untuk seluruh latitude longitude, untuk menampung hasil ini. Jadi misalkan data core-nya
kita potong. Nah, kita potong untuk waktu ke 0. Ya, untuk waktu ke 0. Nah, kita cek. Nah, dia kan sudah terdiri dari latitude, longitude. Ya. Nah, setiap latitude, longitude ini nilainya kita gantikan dengan hasil korelasi ini tadi. Nah, jadi ini kita ambil. Nih. Ya. Terus, nah, ini kita isikan. Data korelasi untuk latitude, longitude-nya. Nih. Ini latitude-nya LT, longitude-nya LN. Itu adalah nilai ini tadi. Nah, X dan Y. Nah, oh, cepet nih yang hitung. Coba kita cek ya. Ini data core-nya, data aslinya seperti ini. Terus, lihat. 0,29, ini kan berubah kan? Ini tadi yang 0 kan? 0, ini data curah hujan ini, NATP ya. Nah, sekarang korelasi dengan SST-nya itu adalah seperti ini. Nah, jadi ini tinggal kita plot. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi korelasinya mulai dari ini apa? Hanya namanya saja ya karena dia terkait dengan apa? Dengan atribut ini tadi long name. Oh, Pak ngapu total precipitation masih? Enggak, bukan. Ini hanya yang ada di sini saja. Ya, dan nilainya itu sudah kita ganti dengan hasil korelasi antara curah hujan dan SST. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi mulai dari 0,05 positif semua ternyata. Nah, sampai dengan 0,25. Ya. Ini time-nya adalah 19.080 bulan 1 tanggal 1. Itu karena kita ambil yang di sini tadi. Kita ambil data itu untuk bukan data. Kita ambil tempat itu untuk menampung data hasil korelasi. Ya. Itu sebenarnya tricky ya, tricky. Nah, daripada kita harus membuat sendiri array yang sebanyak latitude 93 kali 241. Nah, kita tricky, kita ambil saja salah satu sampel data itu. Nah, itu trikinya. Jadi kita tidak perlu membuat lagi tempat untuk menampung hasil korelasi. Ya, ini tricky. Sorry, ini dari Fajar cepet nian. Nah, apa lagi? Invalid syntax latitude. Oh, kurang. Nah, wajar tadi cepet nian. Cuman sih kok iterasi. Nah, ini lumayan dia. Siap. Wah, Paris. Nah, pacak ngopi dulu ngitung korelasi. Bisa ngikuti Tika? Pak, ulangi lagi Pak ya di pertemuan selanjutnya yang contoh terakhir ini. Siap, siap. Lama ngitungnya ini. Nah,
Tapi ini lebih cepat dibandingkan menghitung apa T10P, TX10P, TN10P karena dia harus mengurutkan data dulu. Nanti sampai ke ini ya Pak kalau bisa sempat signifikan tadi Pak Oke, ada part value dan sebagainya yang tadi lah Pak dan kawan-kawannya. siap, siap, siap. Lumayan. Tunggu, Be, tunggu, Be. Biar biar tidak penasaran malam ini tidur. Ini butuh super komputer hitung. Atau Mac. Kemarin siapa yang pakai Mac? Siapa? Nabila kalau nggak salah. Nabila ya? Nabila pakai Mac. Iya Pak. Nah, bisa enggak dia menghitung lebih cepat dari ini? Lumayan. Ini grade datanya 0,25. Jadi kalau 241 241 dikali 9 salah. 93. 22.413 kali dia ngitung. Yalah, sabar lah ya. Cuma nunggu baik dah dong hitung. Dia mungkin ngitung lah dewek, nak cepetnya nah ada yang kacau. Kalau kalau kita ingin menghitung korelasi, ini kan korelasinya kan jumlah jumlah si curah hujannya dengan jumlah SST-nya, ini SST ya, bukan anomali. Jadi langsung kita hitung dengan curah hujan. Jumlah SST dan curah hujannya itu kan sama jumlahnya. Latitude longitude-nya itu sama. Nah, dia seperti ini. Tapi kalau apa? Kalau SST apa? Curah hujan ini kita korelasikan dengan indeks Nino, nah, maka ini tetap saja enggak enggak di looping ini. Jadi dia tetap indeks Nino satu. Satu saja nilainya. Jadi setiap ini dihitung. Nah, oke, sudah. Kita cek. Ah, seperti ini. Korelasinya curah hujan dengan SST.
Jadi berkisar antara 0,6 minus 0,6 sampai dengan 0,6. Jadi yang berkorelasi positif itu hampir di seluruh wilayah. Nah, yang berkorelasi dengan negatif dengan SST itu di utara. Ya, dominan di utara Sumatera ini. Jadi maksudnya yang negatif ini menunjukkan kalau SST di apa di wilayah ini karena dia korelasinya kan di sini tadi. Kalau SST di wilayah ini di ujung Sumatera ini naik panas SST-nya, maka di sana bukan terjadi hujan tapi justru kekurangan curah hujan. Nah, itu maksudnya. Ya, kalau yang di sini ini jelas di sini. Kalau SST di sekitaran sini hangat, maka curah hujan di daerah sini juga tinggi. Ya, curah hujan di daerah sini itu juga tinggi. Itu logis memang karena ketika SST di suatu wilayah itu lebih tinggi, maka akan terjadi penguapan massa air di wilayah itu sehingga wilayah itu mengalami menerima curah hujan yang berlebih. Nah, tapi kalau yang ini dia kebalikannya. Kalau dia SST-nya hangat, justru dia kekurangan curah hujan. Kalau SST-nya dingin, harusnya itu kemarau, justru dia lebih curah hujan. Dan memang yang di ujung Sumatera ini agak aneh. Ini agak aneh ya, kejadiannya. Nah, pertanyaannya, kenapa yang di sini tidak ada korelasinya? Ada yang ini? Tahu nanti sambil 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 merenung. Siapa tahu malam ini didatangi Dewa Tedo. Ada. Oke ya, Tika, Bu Meli, yang lain Oke, Pak. kita Diulangi lanjutkan. lagi ya, Pak ya, yang ini tadi, Pak ya. Ya, kita lanjutkan nanti insya Allah malam Selasa ya. Oke. Ulangi, Pak ya. Oke, nah. Terus nanti mungkin terkait dengan pertanyaan Bapak yang terakhir tadi juga ya Pak ya. Nah, kenapa kalau data yang seperti ini tidak ada misalnya yang di daratan itu korelasinya. Nah, terus mungkin nanti kalau Bapak ada contoh juga ya ada aja gitu. Misalnya yang ada daratan. Mungkin kalau misalnya ada datanya Pak. Oke ya, kita tutup sampai di sini. Terima Pak. kasih. Semoga tetap istiqomah. Amin. Kami yang makasih sama Bapak. Karena istiqomah itu lebih berat dan istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah, ada yang ngomong. Jadi kalau ada dukun punya 1000 karomah, istiqomah itu lebih utama. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ya. Pak. Oke, Pak oke, Swadi. oke, siap. Pak. Tutup ya. Ya Pak, tutuplah Pak.